Shalom, selamat siang Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Kita berjumpa kembali di dalam acara siraman rohani Gereja Isa Almasih Pegangsaan. Siang ini saya akan mengajak Bapak Ibu untuk sharing firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita bersama-sama akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kalau kami boleh ada sebagaimana adanya hari ini, semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan saat ini kami akan bersama-sama merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Dan bila firman Tuhan ini belum menjadi kekuatan bagi setiap kami, sehingga kami boleh hidup seturut dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau berkati setiap kami. Dan tolong hamba yang lemah untuk dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu ini dengan pengurapan dan kuasa yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur dan kami menaikkan doa kami di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ya Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari saat ini kita akan membaca firman Tuhan yang terambil di dalam Yakobus pasal 5 ayat 12 bagian B. Yakobus pasal 5 ayat 12, demikian bunyi firman Tuhan. Jika iya, hendaklah kamu katakan iya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Atau saya bacakan dari awal, dari bagian A. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi yang terutama, saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi surga maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain. Jika iya, hendaklah kamu katakan iya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Jadi saat ini saya akan mengajak Bapak Ibu sharing tentang dampak dua perkataan sederhana yang berdampak dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai orang yang mengenal Kristus. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, perkataan mengandung kuasa, karena itu kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita perlu hati-hati di dalam berkata-kata. Kenapa Bapak Ibu yang kasih Tuhan? Karena perkataan seseorang menggambarkan apa yang ada di dalam hatinya, sekaligus menunjukkan siapa dia sesungguhnya. Nah, kalau kita melihat di dalam Matius 17 ayat 17 sampai 18, di situ kita dapat diingatkan kembali yang tertulis demikian. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Nah, dengan kata lain Bapak Ibu yang kasih Tuhan, seseorang yang jahat atau baik ditandai melalui kata-kata yang keluar dari mulutnya. Kebiasaan dalam berkata-kata itu menunjukkan siapa dirinya. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, firman Tuhan ini mengingatkan kita dalam berkata-kata kita harus hati-hati, karena di dalam perkataan, setiap perkataan yang kita keluarkan menunjukkan siapa diri kita, kebiasaan apa yang sering kita katakan, kata-kata yang kita lontarkan. Nah Bapak Ibu yang kasih Tuhan, seringkali tanpa kita sadari akan hal ini. Oleh sebab itu siang ini kita sharing akan firman Tuhan ini boleh mengingatkan saya dan Bapak Ibu sekalian dalam hal berbicara supaya kita berhati-hati. Nah, ayat di dalam Matius 7 ayat 17 sampai 18 ini Bapak Ibu yang kasih Tuhan menggambarkan betapa hebatnya kuasa dari dua kata, yaitu ya dan tidak ini. Dua kata sederhana ini ternyata memiliki dampak yang luar biasa bagi yang memperkatakannya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, baik atau buruk tergantung pada siapa dan kapan kata-kata itu dipergunakan. Nah, untuk bisa berkata tidak terhadap dosa ataupun perkara-perkara yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, itu membutuhkan keberanian dan ketegasan. Kalau kita melihat satu contoh, seorang tokoh yang ada, yang Bapak Ibu mungkin kenal, cerita ini adalah cerita dari sekolah minggu yang ditulis di Daniel 3 ayat 17 sampai 18, yaitu Sadrak, Mesak dan Abednego. Bagaimana dia berani mengambil satu keputusan yang mengatakan tidak, untuk tidak mau melanggar tentang firman Allah, tentang kebenaran firman Tuhan. Jadi dia berani mengambil keputusan tidak, walaupun resikonya itu sangat luar biasa yang harus dia tanggung. Sehingga di dalam Daniel pasal 3 ayat 17 sampai 18 di situ ditulis, dikatakan demikian. Ya rajaku, di situ Raja Nebukadnezar yang berhadapan dengan Sadrak, Mesak dan Abednego mengatakan demikian. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, di sini Sadrak, Mesak dan Abednego ini berani menanggung resiko. Dia
akan dimasukkan ke dalam dapur api karena dia tidak mau melanggar perintah Allah, dia tidak mau sujud kepada Allah lain kecuali Allah yang hidup yang dia sembah. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ini adalah satu keputusan dan keberanian yang diambil secara luar biasa, sehingga apa yang dikatakan dengan kata-kata yang dikatakan terhadap raja ini adalah satu keputusan ketegasan sesuai dengan iman yang dia percaya kepada Tuhan Allahnya yang mampu dan sanggup menolong dia. Walaupun dikatakan meskipun Allah mungkin tidak menolong dia, dia tetap tidak mau menyembah dewa yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kata-kata iya atau tidak ini, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mengandung satu dampak yang luar biasa di dalam diri seseorang. Nah, kalau kita melihat apa yang dialami oleh Sadrak dan Meshak Abednego ini, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ini adalah satu hal yang luar biasa, membawa satu keberanian yang begitu luar biasa. Kenapa? Jika kita tidak berani tegas untuk berkata tidak terhadap dosa, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, maka itu dampak dalam kehidupan kita itu sangat luar biasa. Kita akan mengalami kebinasaan yang kekal. Tetapi kalau kita berani mengatakan tidak terhadap dosa, maka kita akan mengalami pembelaan yang daripada Tuhan. Kalau kita melihat 3 orang ini sangat berani terhadap raja, walaupun yang dihadapi itu adalah raja dan dia harus mendapatkan konsekuensi masuk ke dalam dapur api, tetapi dia tidak mengabaikan semuanya itu, dia berani mengambil risiko yang harus dihadapi. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, 3 orang ini berani berkata tidak terhadap raja dan berani menolak untuk tidak menyembah patung emas yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar, sehingga suatu keputusan yang membawa risiko pada dirinya itu yang membuat orang sangat ngeri. Tidak ada satu orang pun yang berani, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Dan kalau kita juga melihat tokoh satunya lagi, yaitu Daniel yang kita juga kenal, dia tidak meninggalkan Tuhan Allahnya walaupun diperhadapkan kepada satu hal yang luar biasa. Dia harus masuk ke dalam gua singa. Coba kalau kita melihat di dalam Daniel pasal 3, dalam kitab Daniel pasal 3 ayat yang ke-19, di situ kita dapat melihat dikatakan dalam Daniel pasal 3 ayat 19, maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar, air mukanya berubah terhadap Sadrak, Meshak dan Abednego, lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasanya. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau kita melihat di sini resiko yang dihadapi oleh Sadrak, Meshak, Abednego adalah dapur api yang panasnya dinaikkan 7 kali lipat, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Kita tidak bisa membayangkan jika itu terjadi dalam hidup kita. Beranikah kita berkata tidak untuk kita mengambil satu keputusan untuk kita tidak meninggalkan iman kita kepada Tuhan? Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, banyak orang sekarang justru dia berani meninggalkan imannya demi apa yang dia harus untuk keinginan dagingnya, menuruti keinginan dagingnya, demi ketenaran, demi mendapatkan suami atau pasangan hidup, demi jabatan atau apapun, mereka rela meninggalkan imannya. Tetapi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dia tidak berani berkata tidak untuk mengambil satu keputusan tegas untuk meninggalkan dosa itu. Nah, ini adalah satu gambaran yang luar biasa, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Kata-kata yang sangat berpengaruh dalam kehidupan setiap seseorang itu sangat membawa satu dampak yang luar biasa kalau orang itu tidak bijak dalam menggunakan kata-katanya. Oleh sebab itu firman Tuhan ini mengingatkan saya dan Bapak Ibu sekalian bahwa kata-kata ini sederhana sekali, yaitu kata iya dan tidak yang terambil dalam Yohanes 5 ayat 12 ini. Dikatakan jika ya hendaklah kamu katakan ya, jika tidak hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau kita berani mengatakan ya dan tidak, dikatakan di dalam firman Tuhan ini supaya kamu jangan kena hukuman. Nah, kita sudah melihat contoh yaitu Sadrak, Meshak dan Abednego, dan juga Daniel yang harus dibuang ke dalam gua singa. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, seseorang yang berani berkata tidak terhadap dosa beroleh pembelaan dari Tuhan. Dan kalau kita melihat tadi Sadrak, Meshak dan Abednego, walaupun dia masuk ke dalam dapur api, tetapi di situ dia mendapatkan pembelaan daripada Tuhan. Dia tidak terbakar, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Bahkan ada perlindungan yang daripada Tuhan, ada malaikat Tuhan menyertai di dalam dapur api itu. Sehingga Raja Nebukadnezar dapat melihat bagaimana kuasa Tuhan Allahnya Sadrak, Meshak dan Abednego itu. Sehingga orang yang menghasut supaya Sadrak, Meshak dan Abednego mengalami masalah, mengalami dampak yang harus masuk ke dalam dapur api, di situ yang
sebaliknya dia yang mendapatkan hukuman. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kalau kita melihat Bapak Ibu yang kasih Tuhan, di akhir zaman ini sulit untuk mencari orang-orang yang berani atau memiliki keberanian berkata tidak terhadap dosa. Sebaliknya banyak yang berkata iya terhadap dosa dan mau mengambil resiko dalam hidupnya. Dan jika Bapak Ibu yang kasih Tuhan itu kita alami, saat ini ada kesempatan untuk kita berbalik kepada Tuhan, untuk kembali kepada Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, jangan sampai kita menukar iman kita dengan hal-hal yang mengenakkan kedagingan kita. Tetapi ingatlah bahwa kebenaran firman Tuhan, kalau kita imani dan kita pegang janji Tuhan, maka kita akan mendapatkan mujizat Tuhan. Dan janji Tuhan itu akan kita miliki, sehingga kekuatan yang daripada Tuhan terus mengalir dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saya dan Bapak Ibu sekalian sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Allah yang hidup di dalam Yesus Kristus, berani berkata tidak terhadap dosa dan berani berkata iya tentang kebenaran. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, bila firman Tuhan yang singkat ini boleh memberkati saya dan Bapak Ibu sekalian. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa yang di surga, kami menyerahkan kebenaran firman-Mu ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Berikan keberanian kepada setiap kami di dalam hal berkata-kata, dalam hal mengambil satu keputusan dalam perkataan kami, supaya kami tidak kena hukuman, tetapi kami boleh menyatakan kuasa Tuhan dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami boleh diberkati Tuhan, dibela oleh Tuhan, dan mengalami mujizat yang daripada Tuhan, dan kami boleh memiliki janji-janji Tuhan yang ajaib itu dalam hidup kami. Mari Tuhan berikan kepada setiap kami, dan bila Engkau meteraikan kebenaran firman-Mu itu dalam setiap kehidupan kami masing-masing, sehingga kami kuat di dalam Tuhan dalam segala perkara. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu, dan kami mempertaruhkan kebenaran firman-Mu ini ke dalam tangan kuasa-Mu dalam setiap kehidupan kami, bila Roh Kudus yang memampukan kami untuk kami dapat melakukannya. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati, sampai ketemu.